Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat YouTube semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari. Kali ini kita akan membahas tentang PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, pada saat sekarang ini banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana proses pemutusan hubungan kerja ini menurut undang-undang? Bahwa seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa undang-undang tentang ketenagakerjaan saat ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Baik yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35. Kemudian yang terakhir saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang peraturan pengganti undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang pengganti Cipta Kerja. Nah, bagaimana undang-undang mengakomodir bagaimana proses tentang PHK tersebut? Nah, PHK sendiri adalah pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Dalam hal ini yang kita kaji pada saat ini adalah terhadap pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Bagaimana aturan hukumnya? Bahwa PHK ini diperbolehkan oleh undang-undang dengan berbagai macam alasan, seperti perusahaan yang mengalami kerugian, kemudian juga perusahaan yang mengalami pilot, kemudian ada juga PHK yang disebabkan oleh pekerja yang melakukan kesalahan. Nah, kali ini kita membahas tentang proses PHK dan upaya apa yang harus dilakukan pekerja terhadap PHK. Nah, apabila terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja, sebenarnya di dalam undang-undang ya, baik pekerja, kemudian perusahaan dan serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan menghindari sebenarnya terjadi PHK. Namun apabila PHK itu memang harus dilakukan, nah, apa prosedurnya? Bagaimana tata caranya? Nah, perusahaan dalam hal ini yang melakukan PHK kepada pekerja wajib menyampaikan surat pemutusan hubungan kerja selambat-lambatnya 14 hari sebelum terjadinya PHK. Jadi surat PHK yang diterima oleh pekerja atau yang dikeluarkan perusahaan kepada pekerja tidak boleh serta-merta langsung seperti itu. Jadi harus dilakukan 14 hari sebelum terjadinya PHK. Nah, terhadap itu tadi yang kita sampaikan 14 hari terhadap pekerja yang berstatus PKWTT, bekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Nah, bagi karyawan yang masih dalam masa percobaan, boleh disampaikan dalam waktu paling lama 7 hari. Jadi 7 hari setelah memang akan terjadi PHK antara pekerja dan perusahaan, maka bagi karyawan yang sedang menjalani masa percobaan wajib diberikan paling lama 7 hari. Ini dimaksudkan undang-undang 14 dan 7 hari ini adalah persiapan kepada pekerja apabila dia menerima surat PHK. Nah, ketika sahabat YouTube ada yang menerima surat PHK, nah pertanyaannya apa yang harus dilakukan terhadap surat PHK tersebut? Nah, tadi kita sampaikan yang kita bahas tentang PKWTT, pekerja tetap, itu 14 hari. Nah, selama 14 hari inilah diupayakan seperti apa penyelesaian terhadap PHK ini. Nah, bagi pekerja memiliki hak untuk menolak PHK ini. Jadi diberikan masa tenggang waktu untuk menolak surat PHK ini selama 14 hari setelah diberitahukannya PHK. Seperti apa penolakannya? Kita yang menerima surat PHK harus membuat surat penolakan yang ditujukan kepada perusahaan.
terkait dengan penolakan kita juga harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas, alasan-alasan yang lengkap. Mengapa kita menolak terhadap PHK yang dilakukan perusahaan? Sama juga terhadap perusahaan juga harus membuat alasan-alasan yang lengkap, alasan-alasan yang sesuai dengan hukum, bukti-bukti yang cukup untuk melakukan PHK kepada pekerjanya. Jadi perusahaan juga tidak boleh melakukan PHK tanpa alasan secara sepihak, tidak boleh seperti itu. Nah, setelah dilakukan surat penolakan dari pekerja, kemudian apabila sahabat bergabung di dalam serikat pekerja, silahkan menghubungi serikat pekerja untuk nantinya akan dilakukan pertemuan bipartit terkait dengan PHK yang dilakukan perusahaan. Nah, tahap keduanya adalah pertemuan antara perusahaan dan karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja atau bersama-sama dengan serikat pekerja untuk menjelaskan bagaimana PHK tersebut. Nah, apabila di dalam pertemuan tersebut, bipartit tersebut ada kesepakatan-kesepakatan, jadi dalam pertemuan juga akan ada berita acara. Apa berita acara tentang hasil pertemuan bipartit? Apakah PHK tetap dilakukan oleh perusahaan? Apakah PHK tersebut tidak jadi dilakukan perusahaan dan ada terjadi perdamaian? Atau dalam hal ini pekerja menerima PHK tersebut dengan ketentuan-ketentuan. Nah, ini nanti akan dibuat di dalam pertemuan bipartit. Jika pertemuan bipartit tidak ada jalan titik temu antara perusahaan dan pekerja, maka pertemuan akan dilanjutkan melalui mediasi pemerintah. Dilibatkan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker sebagai mediator. Jadi apa yang harus dilakukan sahabat ketika memang ditolak secara pertemuan bipartit adalah surat permohonan yang ditujukan kepada Disnaker setempat, kabupaten atau kota di mana perusahaan berdomisili. Jadi diajukan ke situ. Nah, nanti paling lama sekitar 14 hari biasanya itu dipanggil oleh Disnaker, diadakan pertemuan. Nah, di dalam nanti surat permohonan yang ditujukan untuk mediasi tersebut, itu juga sahabat harus mencantumkan alasan-alasannya seperti apa, kemudian penguatan terhadap apa yang dituduhkan perusahaan itu tidak benar. Jadi sahabat harus bisa membantah argumentasi daripada perusahaan terkait dengan PHK yang dilakukan. Nah, nanti dalam pertemuan tersebut biasa dilakukan 2-3 kali pertemuan. Namun jika 2 atau 3 kali dalam pertemuan tersebut tidak didapati kesepakatan, maka Disnaker akan mengeluarkan anjuran. Anjuran dalam hal ini adalah bukan mengikat dalam arti kata, tapi apabila kedua belah pihak sepakat terhadap anjuran, maka selesailah perdamaian akan dilakukan melalui Disnaker tersebut. Jadi nanti akan dibuat akta perdamaian yang disaksikan oleh pihak mediator Disnaker, Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini. Jadi pada saat anjuran tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban. Apabila para pihak menyetujui, boleh, dan apabila para pihak menolak juga boleh. Penolakan dan persetujuan harus dengan surat tertulis. Nah, jadi kalau PHK ini adalah ada hak dan kewajiban. Hak daripada pekerja menerima apa yang harus diterima, kewajiban daripada pengusaha dalam hal ini perusahaan wajib memberikan. Nah, hak-hak apa yang Anda terima ketika di PHK itu saat ini undang-undang yang mengatur, peraturan yang mengatur itu adalah peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Di pasal 40
terkait dengan hak apa yang saudara terima, itu adalah pesangon, tergantung daripada masa kerjanya, kemudian besaran upahnya, dan juga alasan daripada perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, uang penggantian masa kerja, kemudian ada juga uang penggantian hak 15%, kemudian cuti-cuti juga yang masih berlaku dan belum habis itu juga akan diganti. Ditambah juga dengan nanti kalau memang sahabat bukan dari daerah tersebut, maka memindahkan akomodasi apapun itu ditanggung oleh perusahaan. Namun hal itu nanti tergantung bagaimana perjanjian kerja antara saudara dengan perusahaan saudara. Nah, nanti terkait dengan uang pesangon, kemudian penghargaan masa kerja dan pengganti hak, itu akan saya sampaikan secara jelas di isi daripada konten ini nantinya, biar saudara-saudara lebih memahami apa itu tentang uang pesangon dan apa hak-hak yang harus saudara-saudara terima. Ya, harapannya PHK itu jangan terjadi, namun ini harus sahabat pelajari, jangan sampai jadi PHK dahulu baru sahabat YouTube mempelajari ini. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih, sukses selalu. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.